Halo, sering nggak sih ngerasa susah banget gitu ngambil keputusan? Bahkan buat hal kecil kadang. Kayak ada beban gitu ya di tiap pilihan. Nah, sumber yang kita bahas kali ini dari bukunya Joseph Bicard, The Art of Decision Making, itu ngebahas persis soal ini. Khususnya, akar keraguan kita. Bicard ini menarik loh. Dia konsultan, tapi juga ngedalamin psikoanalisis. Jadi, yuk kita coba gali bareng, apa sih kekuatan-kekuatan nggak kelihatan yang sering nahan kita pas lagi bimbang? Mungkin Anda juga sering ngerasa kejebak, atau nunda-nunda, takut salah pilih gitu kan? Menarik banget ya, gimana sumber ini mulainya dari arti kata keputusan itu sendiri. Jadi dalam bahasa Yunani kuno, krisis itu artinya pemisahan atau penilaian. Artinya tiap keputusan itu ya momen krisis kecil gitu. Momen kita harus pisah sama kemungkinan lain. Sumber ini juga ngutip pemikir kayak James Hollis yang bilang ada keinginan bawah sadar kita buat ninggalin surga kenyamanan demi bertumbuh. Jadi ragu itu bukan tanda lemah ya, tapi ya bagian dari pergulatan alami manusia aja. Oke. Kalau kita secara naluriah emang agak malas gitu, pisah dari zona nyaman, biasanya gimana cara kita menghindarinya? Aku lihat di catatanmu, Bill Card bahas soal pasukan pertahanan diri. Itu gimana tuh? Bentuknya apa aja yang umum? Hmm, Salah satu yang paling jelas ya, nunda-nunda, Hmm, prokrastinasi. Kita sering mikir, ntar aja dia biar lebih mateng. Padahal, ya seringnya tuh cuma cara kita ngelas dari rasa nggak nyaman milih. Ada kutipan menarik juga disinggung di sini, intinya kondisi itu kan selalu berubah ya. ya. Keputusan yang kamu tunda hari ini, situasinya nggak bakal sama persis kalau dihadapi besok. Jadi nunda itu bukan cuma nunggu, tapi udah ngubah lapangan mainnya gitu. Wah, masuk akal banget sih itu. Selain nunda ada lagi nggak? Aku sering dengar orang kejebak karena pengennya semua sempurna dulu gitu. Nah, tepat. Itu mekanisme pertahanan lain, perfeksionisme. Nunggu data lengkap semua, kondisi ideal, jaminan sukses 100% baru mau jalan. Ujung-ujungnya, ya ini bisa jadi bentuk penundaan juga, bener nggak? Analoginya kayak mimpi masak telur sempurna, tapi nggak bisa kita makan. Fokus ke ideal terus, malah nggak jadi bertindak. Jadi kita punya pasukan pertahanan internal nih, kayak nunda sama perfeksionisme. Tapi kayaknya ada lagi musuh lain yang dibahas ya. Ketakutan atau project fear gitu istilahnya di buku ini? Betul banget. Dan ketakutan ini macam-macam bentuknya. Salah satu yang paling kuat dibahas itu takut kehilangan. Konsepnya loss aversion. Intinya gini, secara psikologis rasa sakit karena kehilangan itu rasanya jauh lebih kuat. Katanya sih bisa 2 kali lipat. Dibanding rasa seneng karena dapat untung yang nilainya sama. Nah, ini bias kuat yang bikin kita kadang terlalu hati-hati kalau ada potensi untung. Tapi anehnya malah bisa lebih nekat pas terancam rugi. Wah, itu ngejelasin banyak hal ya ternyata. Selain takut kehilangan, apalagi tuh? Ada juga takut menyesal, fear of regret. Pernah kan kamu kepikiran terus, coba dulu pilih yang itu, pasti beda hasilnya. Jadi kejebak di skenario andai aja. Analogi di buku ini bagus deh. Keputusan itu kayak kupu-kupu yang udah keluar dari kepompong. Ya percuma aja meratapi kepompong kosongnya, iya kan? Pilihan udah dibuat, ya fokus aja ke langkah berikutnya. Terus ada lagi ketakutan umum. Ya takut salah pilih aja gitu. Ini sering dipengaruhi jalan pintas mental kita, bias kognitif, yang bikin cara pikir kita kadang kurang rasional tanpa kita sadar. Jadi ada takut rugi, takut nyesel, takut salah. Kompleks juga ya ternyata. Dan yang lebih dalam lagi, sumber ini nunjukin kalau di balik ketakutan-ketakutan di permukaan tadi, seringkali ada akar ketakutan yang lebih mendasar. Mungkin dari pengalaman kita, bisa jadi dari kecil. Biasanya muter di 2 tema besar. Rasa nggak mampu atau nggak cukup, insufficiency, sama takut ditelan atau kehilangan diri dalam situasi, engulfment. Ngenalin pola ini di diri kita itu bisa jadi kunci banget loh. Paham. Jadi dari sumber yang kamu share ini kita bisa lihat ya kalau kebimbangan itu bukan sekedar soal logika nimbang baik buruk doang. Ada lapisan pertahanan diri, ada macam-macam ketakutan yang akarnya bisa jadi dari pengen nyaman atau pengalaman masa lalu. Persis. Pesan utamanya itu, memahami akar psikologis keraguan kamu itu langkah pertama yang penting banget. Bukan buat nyalain siapa-siapa ya, tapi lebih buat sadar sama pola yang mungkin ngebatasin kamu sekarang. Dengan kesadaran itu, kamu bisa mulai bikin pilihan yang lebih bebas dan lebih sadar gitu. Oke, obrolan kita hari ini baru nyentuh lapisan pertama nih dari seninya ngambil keputusan menurut Bicard. Fokusnya ke kenapa sih kita ragu? Menarik ya, ternyata keraguan seringkali bukan soal pilihannya, tapi lebih ke soal diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungin sejenak.
Mekanisme pertahanan mana, nunda, pengen sempurna, atau ketakutan mana, takut rugi, takut nyesal, yang paling sering Anda rasain pas lagi di persimpangan jalan. Cuma dengan ngenalin aja, mungkin pendekatan Anda ke keputusan berikutnya bisa sedikit berubah. Sesuatu buat dipikirin kan?